Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Prastiawati, NIM 2019-042. Kali ini saya akan membahas tentang hak atas tanah yang diatur dalam pasal 16 UU PA nomor 5 tahun 1960. Di sini hak atas tanah dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, hak atas tanah bersifat tetap, yang kedua, hak atas tanah yang bersifat sementara, dan yang ketiga, hak atas tanah yang ditentukan kemudian. Untuk hak atas tanah yang bersifat tetap, hak-hak atas tanah ini akan tetap ada atau berlaku selama UU PA masih berlaku atau belum dicabut dengan undang-undang yang baru. Untuk macam-macam dari hak atas tanah yang bersifat tetap ini ada 7, yaitu hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, dan hak memungut hasil hutan. Sedangkan hak atas tanah yang bersifat sementara, hak atas tanah yang sifatnya sementara dalam waktu yang singkat akan dihapuskan dikarenakan mengandung sifat-sifat pemerasan, mengandung sifat feudal, dan bertentangan dengan jiwa UPA. Untuk macam-macam dari hak atas tanah yang bersifat sementara ada 4, yaitu hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang, dan hak sewa tanah pertanian. Sedangkan yang ketiga tentang hak atas tanah yang ditentukan kemudian, hak atas tanah yang akan lahir kemudian yang akan ditetapkan dengan undang-undang. Jadi macam hak atas tanah ini belum ada. Selanjutnya saya akan membahas satu persatu dari macam-macam hak atas tanah yang bersifat tetap. Yang pertama, hak milik. Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Hanya warga negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik. Dan oleh pemerintah ditetapkan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik dan syarat-syaratnya. Yang kedua, tentang hak guna usaha. Hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara guna perusahaan pertanian, perikanan, atau peternakan. Hak guna usaha diberikan jangka waktu paling lama 25 tahun. Sedangkan untuk perusahaan yang memerlukan waktu yang lebih lama dapat diberikan hak guna usaha untuk waktu paling lama 30 tahun. Waktu tersebut dapat diperpanjang jangka waktu 35 tahun. Selanjutnya, yang ketiga, hak guna bangunan. Hak guna bangunan yaitu hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu paling lama 30 tahun. Hak ini dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Selanjutnya tentang hak pakai. Poin yang keempat ya, hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah. Segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan undang-undang. Selanjutnya tentang hak sewa. Jadi, hak sewa, seseorang atau suatu badan hukum mempunyai hak sewa atas tanah apabila ia berhak mempergunakan tanah milik orang lain untuk keperluan bangunan dengan membayar kepada pemiliknya dengan sejumlah uang sebagai sewa. Perjanjian sewa tanah ini tidak boleh disertai syarat-syarat yang mengandung unsur-unsur pemerasan. Selanjutnya, tentang hak membuka tanah dan hak memungut hasil. Pada kedua hak ini, hak membuka tanah dan memungut hasil hutan hanya dapat dipunyai oleh warga negara Indonesia dan diatur dengan peraturan pemerintah. Dengan mempergunakan hak memungut hasil hutan secara sah, tidak dengan sendirinya diperoleh hak milik atas tanah itu. Selanjutnya saya akan membahas tentang hak atas tanah, macam-macam dari hak atas tanah yang bersifat sementara. Ada 4 ya. Yang pertama hak gadai. Hak gadai
Yang disebut hak di sini yaitu sebagai pemegang gadai untuk menggunakan tanah milik orang lain yang mempunyai utang kepadanya. Ketentuan pada hak gadai ini, maksud dari hak gadai ini hak gadai atas tanah ya. Jadi ketentuannya selama utang tersebut belum dibayar lunas, maka tanah yang bersangkutan tetap berada dalam penguasaan pemegang gadai. Dalam hak gadai terdapat dua pihak, yaitu pihak pemilik tanah pertanian tersebut, pemberi gadai, dan pihak yang menyerahkan uang kepada pemberi gadai disebut penerima atau pemegang gadai. Yang kedua, macam yang kedua, yaitu hak usaha bagi hasil. Hak usaha bagi hasil merupakan hak seseorang atau badan hukum yang disebut penggarap untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah kepunyaan pihak lain yang disebut pemilik dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara kedua pihak menurut imbangan yang telah disepakati. Selanjutnya, macam yang ketiga pada hak atas tanah yang bersifat sementara ini yaitu hak menumpang. Hak menumpang yaitu hak adat untuk izin lisan dari pemiliknya untuk mempunyai rumah di atas tanah milik orang lain yang bukan hak guna bangunan dan hak sewa yang bukan merupakan kewenangannya. Pemegang hak menumpang tidak membayar suatu apapun kepada pemilik tanah. Hak menumpang merupakan spesies dari hak atas hak pakai yang terjadi atas dasar sifat komunal dalam masyarakat. Hak ini tidak mempunyai jangka waktu yang pasti karena sewaktu-waktu dapat dihentikan. Yang terakhir, hak sewa tanah pertanian, yaitu suatu perbuatan hukum ketika si penyewa diberikan kewenangan untuk melakukan penguasaan tanah milik orang lain dengan membayar uang sewa kepada pemilik tanah dalam jangka waktu yang telah ditentukan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Mungkin itu yang bisa saya bahas. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.